melalui live streaming. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Ibadah kita mulai. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 392 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi orang yang lemah. Kasihanilah kami. Tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitanya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yakin pada Tuhan,
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Marilah kita membacanya secara bergantian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu ke-18 sesudah Trinitatis, 16 Oktober 2022. Topik Minggu, Allah menjawab setiap pergumulan. 01, persembahan dan bantuan korban gempa bumi. Sesuai surat dari Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta
kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah pada hari ini, Minggu 16 Oktober 2022, untuk membantu warga jemaat, masyarakat, dan gereja akibat gempa bumi di Tarutung yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022. 02. Pertangyangan wilayah. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Bagi warga jemaat bisa hadir di gereja, dan yang tidak bisa hadir dapat mengikuti live streaming. Persembahan dapat diberikan melalui situs wilayah atau ke rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah pertangyangan di hari Jumat 21 Oktober 2022 adalah wilayah 16. 03. Bisa sambut pendeta. A. Pada hari Minggu 30 Oktober 2022 akan diadakan pemberangkatan pendeta Matiar Sitorus MTH yang akan pindah tugas dan menjadi pimpinan jemaat HKBP Marturia Pulau Gebang, Resort Ebenezer Kanal Timur, dan melantik pendeta Saur Penghihutan Pandapotan Sirait STH menjadi pendeta fungsional HKBP Pasar Minggu yang pindah tugas dari HKBP Ciganjur Resort Serengseng Sawah. Acara ini dipimpin oleh pimpinan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di ibadah pukul 10 WIB. B. Selesai ibadah siang pukul 10 WIB, acara pisah sambut akan dilanjutkan di ruang serbaguna. C. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita atas pelayanan Amang Pendeta Matiar Sitorus MTH pada hari Minggu 30 Oktober 2022, kita akan melaksanakan persembahan ke depan selesai khotbah di ibadah pagi, siang, dan sore. 04. Jadwal perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dapat dilihat di Warta Jemaat. 05. Dewan-dewan. 051. Dewan Koinonia. 0511. Seksi Remaja. Pesta Puncak Parheon Remaja. Pada minggu ini tanggal 16 Oktober 2022 akan dilaksanakan Pesta Puncak Parheon Remaja HKBP Pasar Minggu. Acara diadakan pukul 13 WIB sampai 14.30 WIB, bertempat di ruang ibadah HKBP Pasar Minggu. Tema Restore Our Spirit atau Ratapan 5 ayat 21. Subtema melalui rangkaian kegiatan Parheon Remaja kiranya dapat merangkul dan memulihkan kembali semangat pelayanan remaja HKBP Pasar Minggu. Kami panitia Parheon Remaja HKBP Pasar Minggu sangat mengharapkan partisipasi teman-teman seluruh remaja HKBP Pasar Minggu dan Amang Inang untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 0512 Seksi Ama. Sehubungan dengan kegiatan Parheon Ama, setelah warta jemaat kita dengarkan sosialisasi dari Seksi Ama di ibadah pagi, siang, dan sore. 0513 Wisata Rohani. Kesehatian Punguan Ina Kamis. Punguan Kor Ina Parari Kamis akan melaksanakan wisata rohani dan kesehatan. Acara ini diadakan pada hari Kamis sampai dengan Jumat tanggal 20 sampai dengan 21 Oktober 2022. Tempat Wisma Abdi, Jalan Raya Puncak, Bogor. Acara ini dipimpin oleh Pendeta HKBP Pasar Minggu sesuai dengan penugasan pimpinan jemaat. Kita doakan kegiatan ini berjalan dengan baik. 06 Pernikahan. 061 Pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Joshua Martua Nugraha Sianturi ST, putra dari Bapak
Wilfred Sianturi SE MS dengan Ibu Natalia Roswati Valeria Boru Simanjuntak SE. Alamat Jalan Pembina Raya nomor 327 RT 002 RW 005, Pengasingan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Anggota Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu dengan Dr. Natasia Puansari Borusiahan, putri dari Bapak Dr. Desman Siahan Mars dengan Ibu Prista Borusiadari. Alamat Jan Kelapa Puan nomor 7A RT 10 RW 03 Jagakarsa, Jakarta Selatan, masuk wilayah 13. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 8 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 07 anak lahir. A. Telah lahir anak perempuan di keluarga Alexander Manupak Pandapotan Nenggolan, Ibu Silvani Yohana Borusinaga pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 yang beralamat di Jalan Muara nomor 123 Tanjung Barat Jagakarsa wilayah 17. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. B. Telah lahir anak perempuan di keluarga Bobi Januar Iksan Manulang, Ibu Manita Asteria Borusialoho pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 yang beralamat di Jalan Kemang Timur Raya nomor 73 RT 04 RW 03 Kelurahan Bangka Jakarta Selatan wilayah 12. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. C. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Octavianus Sidabutar Nopenti Angelis Boru Simangunsong pada hari Jumat 7 Oktober 2022 yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 76G RT 02 RT 002 Jagakarsa wilayah 13. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca di warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Waktu dipersilakan untuk dari seksi AMA. Horas. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita masih bisa berkumpul dan beribadah sampai saat ini. Pertama-tama yang kami hormatin Amang Pendeta Advent Tambun, Amang dan Inang Paralado HKBP Pasar Minggu, orang tua kami Amang dan Inang yang ikut beribadah saat ini maupun yang mengikuti live streaming. Begitu juga dengan teman-teman dan saudara-saudara kami yang terkasih. Di sini kami berdiri mewakili panitia Pareon AMA HKBP Pasar Minggu. Kami berharap partisipasi untuk semua jemaat HKBP Pasar Minggu karena kita akan mengadakan pendonoran darah yang diadakan tanggal 12 November nanti. Semoga kita bisa untuk mengikuti dalam keadaan sehat. Karena banyak orang yang membutuhkan untuk pendonoran darah ini. Begitu juga dengan semua AMA HKBP Pasar Minggu, kami berharap untuk kesediaannya di malam kesehatian yang diadakan tanggal 22 dan 23 Oktober bulan ini. Semoga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka merayakan Pareon AMA HKBP Pasar Minggu. Dan begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk melaksanakan Pareon AMA, baik kegiatan pertandingan
maupun kegiatan gotong royong yang sudah kita lakukan bersama, dan begitu banyak antusias ama yang mengikuti gotong royong untuk kegiatan di gereja maupun di rumah huria. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semuanya. Puji Tuhan untuk kita semuanya. Salam sejahtera. Horas Madita. Sambil mengumpulkan persembahan kantong yang pertama dan yang kedua, kita bernyanyi dari buku nyanyian 501. Oh, mohon maaf. Ada informasi baru. Jadi kita mengumpulkan persembahan yang pertama sekaligus 3 kantong. Terima kasih. Ayat 1.
langkahku, dihiburnya hatiku. Bila ku lelah berjalan, dikuatkan jiwaku. Diberinya air hidup dari karang yang teduh. Diberinya air hidup dari karang yang teduh. Yesus menuntun jalanku lewat gurun dunia, hingga sampai tujuanku, masuk surga yang bakal. Akan tiba hari esok, kasih Tuhan terang, ku nyanyikan selamanya kasih sayang rahmat-Nya. Ku nyanyikan selamanya kasih sayang rahmat-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum firman Tuhan disampaikan kepada kita, saya mau memberitahukan tuhita keamanami do inanami nang salutna akaruas ni riata molo di wartatai na marjemita sonarian ima amang padita uluan ni riata amang padita sobok si majutak alai ala adong masa di tonga-tonga ni keluarga ima na masa di sidik kalang ima naong jumolo moding iboto nasida ima diakones alani bohat do nasida sedarion laho patu pahun ulau nih lani tatanya ko mamang do taminang ima keluarga tarlubobi keluarga di amang uluata asa margogo nasida magadobi paru kilo nih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini yaitu yang tertulis dalam kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya bacakan buat kita semuanya, demikian firman Tuhan. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangatlah marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak,
aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan ini. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan kandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan utang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni utang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan melakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga kepada lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai orang yang percaya, mungkin kita memiliki banyak begitu berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Salah satunya mungkin kita, Bapak Ibu, semuanya kita mempunyai kedudukan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus, terpilih menjadi seorang yang mempunyai kedudukan melalui berkat Tuhan yang kita terima. Tidak selalu menjadi seseorang yang sangat berani memimpin dalam kebenaran. Tak sudah kita amang dota minang mungkin di leo debatado kita memang akan kedudukan di tengah-tengah ning ulutta. Aladak sudah kita nama meniup kedudukan ini, kita bisa berani menjalankan kedudukan itu, menjalankan berkat-berkat yang kita terima itu dalam hal kebenaran dari Allah. Alasannya alasannya apa? Alasannya bisa jadi takut terhadap pejabat-pejabat atau kedudukan yang lebih tinggi. Alasannya mungkin, salah satunya lagi mungkin, kita takut kepada orang-orang yang mempunyai berkat-berkat yang lebih berkat dari kita, yang kita terima dari takut. Kita takut merugi dan takut kehilangan semua yang diberikan oleh Tuhan. Terhadap aturan yang sudah terlanjur menjadi budaya. Misalnya Bapak Ibu, orang lebih memilih untuk mengatakan, itu kan sudah lama tradisi seperti itu. Rasanya sangat sulit untuk mengubahnya. Muladok ada tradisi mungkin di tengah-tengah ada kedudukan, itu mungkin sangat susah kita merubahnya. Karena itu mungkin sudah kita ikuti juga pemimpin-pemimpin yang baru. Itu kan sudah tradisi, itu tidak akan bisa dirubah. Terlebih mak, tuh kita halak Batak, molo merubah tradisi nih kita terlubobi halak Batak atang mauldo amang dota menang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak demikian yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia pada saat itu dia sudah menjabat sebagai seorang
yang berkedudukan. Dia sebagai seorang bupati di tanah Yehuda. Nehemia tidak memperlakukan rakyatnya seperti yang dilakukan oleh para pemimpin, para yang berkedudukan sebelumnya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sebelum pasal 5 ini, di mana di sini dikatakan bahwa para pemimpin atau bupati yang sebelum Nehemia, di mana para pemimpin itu memaksakan para rakyatnya untuk membayar 40 perak setiap harinya. Pejabat di bawah pejabat bupati ini juga berkuasa atas rakyat, atas hidup rakyat, sehingga mempersulit kehidupan mereka. Namun kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Nehemia tidak memakai kekuasaannya untuk keuntungan dari rakyatnya sendiri. Dia tidak mencari keuntungan atau mementingkan dirinya sendiri dari setiap pergumulan yang dipimpinnya, dari setiap kehidupan daripada masyarakat yang dipimpinnya. Meski harus menjamu, kalau kita perhatikan ini, si Nehemia selalu dia menjamu setiap 150 orang setiap harinya. Dia menjamu masyarakat itu, dia memberikan makanan, minuman, dan segala kebutuhan. Dia rela merugi. Semua dilakukannya karena apa? Karena dia menghormati Allah. Sekarang Bapak Ibu dipertanyakan kepada kita, bagaimana dengan kehidupan kita ini? Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah menerima berkat-berkat Tuhan, terlebih di dalam berkedudukan di tengah-tengah kehidupan kita. Semuanya kita orang-orang yang telah diciptakan Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita mempunyai kedudukan. Baik itu didudukan di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan dimanapun kita, pasti kita mempunyai kedudukan. Bagaimana dengan hidup kita sebagai orang percaya? Apakah kita menggunakan berbagai berkat Allah itu? Apakah kita menggunakan berbagai karunia Tuhan itu yang diberikan Tuhan berupa apa? Contohnya berupa jabatan, berupa kekayaan, berupa kewenangan, atau berupa kemampuan atau berkelebih-lebihan yang kita untuk menghormati atau melayani dan memuliakan Allah. Ini yang dipertanyakan bagi kita Bapak Ibu sekarang ini. Apakah hidup kita ini, apakah berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan itu, contohnya seperti jabatan, kekayaan-kekayaan, kewenangan-kewenangan, kemampuan-kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahkan berkelebihan-kelebihan untuk selalu dihormati orang lain. Apakah itu semuanya kita pakai untuk melayani atau untuk memuliakan nama Allah? Ataukah kita hanya berpikir, hanya mencari keuntungan pribadi, bahkan untuk memperkaya diri tanpa pernah berpikir bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, sehingga kita harus mengembalikan kepadanya? Odo museng taulahon namang do taminang, ataukah kita yang katakan itu untuk mencari keuntungan pribadi kita? Saudara masa di Turbuk tahun senarion, bahkan saudaranya sendiri dia mencari keuntungan dari saudaranya sendiri. Dia menyiksa, mengambil haknya daripada saudara-saudara sendiri. Hanya untuk apa? Memperkaya dirinya, mementingkan dirinya sendiri. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita belajar bagaimana firman Tuhan yang merujuk kepada sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Tetapi bagaimana sikap Nehemia membantu bangsa Israel atau bangsa Yehuda menjawab sebuah pergumulannya yang dikatakan oleh Tuhan baginya. Di mana suatu sikap berbeda yang dimiliki oleh Nehemia saat Tuhan mengaruniakan segala berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada Nehemia, kepada tanah Yehuda.
Dan dia tidak pernah membebani yaitu rakyat dengan berbagai macam kewajiban dan beban. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, di mana Nehemia justru dia mau menolong masyarakat saudaranya untuk apa? Untuk lebih mengenal Tuhan dan lebih sejahtera dan untuk lebih mencintai Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 3 hal yang boleh kita ambil dari firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, prinsip hidup takut akan Tuhan. Inilah pelajaran yang mau diingatkan kepada kita supaya di dalam kehidupan kita selalu orang yang percaya dalam kehidupan, di dalam kehidupan kita ini harus mempunyai prinsip hidup kita bahwa hidup kita ini selalu takut akan Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dunia kita ini sekarang, sering kedudukan, sering berkat-berkat yang berkelebihan yang kita terima dari Tuhan, sering disamakan dengan peluang untuk memperoleh fasilitas dan kenikmatan dunia ini. Dan tidak sedikit Bapak Ibu kalau kita perhatikan ini, ketika dia sudah mempunyai lebih, ketika dia sudah mempunyai kelebihan-kelebihan atau karunia-karunia lebih daripada saudaranya, sering kita katakan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Nehemia tidak demikian Bapak Ibu. Dalam waktu 12 tahun jabatannya, dia sama sekali tidak mau meniru yaitu pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dan dia tidak mau meneruskan kebiasaan-kebiasaan kehidupan daripada pemimpin yang selalu mengambil hak masyarakat. Tetapi dia mensejahterakan kehidupan masyarakat. Setiap hari kalau kita perhatikan sewaktu itu, setiap hari pemimpin yang sebelum daripada Nehemia, dia selalu membebani rakyat dan mengambil 40 sikal perak. Namun berbeda dengan yang dilakukan oleh yaitu Nehemia. Tetapi Nehemia mempunyai kesaksian yang sangat luar biasa Bapak. Dia mengatakan, tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Dia takut akan Allah. Karena itu Bapak Ibu, prinsip takut akan Allah rupanya menjadi dasar terbaik bagi kita untuk melakukan tugas kewajiban kita sebagai orang yang telah menerima berkat-berkat Tuhan. Odo hapeng amang do tamunang biar bida jauh do hapeng, yang sebagai dasar kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kalau kita perhatikan kata takut di sini berarti mau menahan kehendak dirinya sendiri dan kemudian mengikuti kehendak Tuhan karena mengagumi, karena sikap menyembah, karena sikap menjagani serta patuh karena perbuatan dahsyat yang telah dan dapat dilakukannya di dalam kehidupan kita. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang takut akan Allah, maka hal ini sesungguhnya merupakan pengendalian internal di dalam kehidupan kita manusia untuk menundukkan diri kita kepada Allah bukan karena terpaksa. Kalau kita katakan takut akan Tuhan, ini menunjukkan bagaimana pengendalian diri kita Bapak Ibu, yang menunjukkan bahwa kita tunduk kepada Allah bukan karena terpaksa, tapi itu karena kasih, karena kekagungan kita, dan karena kepatuhan kita, karena kita telah melihat yaitu perbuatan-perbuatan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Atau karena keyakinan kita bahwa Allah mampu melakukan perbuatan yang dahsyat dalam hidup kita yang bersifat kebaikan maupun bersifat yang bersukacita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan di sini Nehemia sangat jelas melihat perbuatan yang dahsyat yang bersifat kebaikan. Karena dia merasakan dan mengalami bagaimana pertolongan Tuhan terjadi atasnya.
bagaimana Tuhan juga menyertai dia, bahkan juga masyarakatnya, bahkan menuntunnya untuk menjadi pengabdi Allah bagi negeri Yehuda. Kesemuanya yang tidak mungkin Bapak Ibu telah Tuhan buat menjadi mungkin, sehingga hal itu menjadi kekaguman, sehingga membuat rasa hormat, rasa ketertundukan dan kasihnya kepada Tuhan. Nehemia tidak mau mengkhianati kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karenanya dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia benar-benar melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah yang pertama yang mau diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita, marilah menaklukkan hidup kita kepada rasa hormat. Marilah menaklukkan hidup kita kepada rasa kekaguman, rasa kasih, rasa syukur kepada Tuhan dengan melihat berbagai perbuatan ajaib di dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Dan biarlah melalui kesadaran iman kita, kita mau menaklukkan diri kita kepada Tuhan dengan melakukan kebenaran dan menjadikan diri kita sebagai saluran berkat, bukan penodong berkat, tetapi menjadi saluran berkat. Dang holan nama jalo berkat kita amang dota minang, tetapi kita ditempatkan di dalam kehidupan kita di dunia ini, dimanapun kita ditempatkan, di tengah-tengah keluarga kita, di pekerjaan kita, di studi kita, bahkan di masyarakat, bahkan di segala segi kehidupan kita, kita ditempatkan hanya untuk apa? Menjadi penolong berkat, saluran berkat, bukan menjadi penodong berkat. Inilah yang mau dikatakan yang pertama bagi kita Bapak Ibu. Yang kedua yang mau dikatakan kepada kita yaitu hidup untuk melakukan kewajiban, bukan menuntut hak. Jadi amang dota minang kehidupan kita orang Kristen ini, kehidupan kita sebagai orang pengikut Kristus ini, bahwa hidup kita ini harus melakukan kewajiban, bukan hak. Hak kita telah diberikan oleh Tuhan. Sekarang kewajiban kita. Nah gudang adu hita jolma sonari holan hak ngadu, alai kewajibannya tidak pernah. Dan pada saat inilah yang mau diajarkan kepada kita, hidup kita ini melakukan kewajiban, bukan menuntut hak. Kehidupan memang dipenuhi oleh hak dan kewajiban amang dota bilang. Memang di dalam kehidupan kita ini ada hak dan ada kewajiban. Kita dapat mengatur mana yang akan kita tonjolkan, apakah hak atau apakah kewajiban. Alaina ujot-jot diamang dota minang yang sering kita tunjukkan, yang sering kita tonjolkan di dalam kehidupan kita ini apa? Yaitu hak, bukan kewajiban kita. Banyak sehingga kita banyak yang menuntut hal ini, menuntut sesuatu ini, menuntut itu. Itulah hak. Karena itu Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus, Nehemia saat menjadi seorang pemimpin di dalam Yehuda juga mempunyai hak dan kewajibannya. Juga mempunyai hak dalam kehidupannya, yaitu hak untuk memperoleh ladang, hak untuk memperoleh pendapatan, dan hak untuk menuntut pembagian dari rakyat. Namun apa yang dikatakan? Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia mengatakan, namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak daripada hak. Karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Nehemia tidak mengedepankan haknya. Sekalipun Bapak Ibu, Nehemia tidak mementingkan haknya. Dia tetap melakukan yang terbaik bagi bangsa Yehuda. Karena apa? Karena takut akan Tuhan. Dia membangun tembok. Dia mengumpulkan orang-orang khusus. Dia menyediakan hidangan setiap orang yang datang kepadanya. Yaitu 150 orang Yahudi dan para penguasa. Setiap orang yang datang kepada serta mereka yang datang dari bangsa-bangsa sekelilingnya. Bahkan dia memberikan 10% fasilitas yang disediakan untuknya.
untuk menjadi hidangan bagi setiap orang yang datang kepadanya, karena Dia bersedia menanggung sehari dari 10 hari yang disediakan bagi berupa seekor lembu, 6 ekor kambing, domba, dan terpilih, dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam lainnya. Karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan yang mengedepankan kewajiban tidak pernah membuat kita menjadi miskin dan kekurangan. Kalau kehidupan kita ini Bapak Ibu, karena kehidupan kita sebagai orang Kristen tadi dikatakan sebagai saluran berkat, berarti ini bahwa kehidupan kita ini adalah mengedepankan kewajiban. Kita ingatlah Bapak Ibu bahwa walaupun kita mengedepankan kewajiban kita, itu tidak pernah membuat kita menjadi miskin. Itu tidak akan membuat kita berkekurangan walaupun kita melakukan kewajiban kita. Ketika kita mau berbagi hak kita kepada orang lain, maka sesungguhnya Tuhan mempunyai cara untuk membukakan kepada kita keran-keran berkat dari tiap-tiap langit. Sehingga hidup kita berkelimpahan dan tidak akan pernah berkekurangan. Sebab ketika kita bukan menjadi penuntut hak, maka sesungguhnya kita sedang mengandalkan iman kita kepada Tuhan, dan bukan lagi mengandalkan kemampuan dan upaya kita sendiri yang mangdotaminang. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa setiap perkara yang kita lakukan kepada Tuhan karena hormat dan karena kekagungan kita kepada Tuhan, maka Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mau berhutang. Dia akan mengembalikan pekerjaan kita dengan berkat dan kebaikan berlipat-lipat ganda. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi yang Tuhan Yesus, yang kedua yang mau diingatkan melalui firman ini bagi kita, jangan takut, jangan pernah takut untuk berbuat lebih kepada Tuhan. Ulang mabiar kita, jangan takut pernah, jangan pernah takut untuk berbuat lebih kepada Tuhan. Karena Dia tidak akan memberi kita kekurangan. Sebaliknya Dia akan membayar setiap pengeluaran kita dengan kasih. Pengeluaran kita dengan kebaikan. Pengeluaran kita dengan berkat-berkat dari kebiasaan hidup yang berkelimpahan. Inilah yang mau diingatkan yang kedua bagi kita. Unak pola hitam biar amang dota minang berbuat lebih baik kepada Tuhan, terlebih berbuat lebih baik kepada sesama. Udang mabiar kita. Ini yang mau dikatakan, karena Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Dia akan selalu memperhatikan kehidupan kita. Dia akan memberikan kepada kita berlipat-lipat dari pengeluaran yang telah kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang mau diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita, yaitu bahwa Tuhanlah yang mensejahterakan kehidupan kita. Tuhanlah yang mensejahterakan kehidupan kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di ayat 19 dikatakan di situ, ya Allahku, demi kesejahteraanku ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Setiap orang membutuhkan dan menginginkan kesejahteraan. Sidedo hita hamang doto minang napungu di sonate molo nang pangiduat tanyan ngulu tahun seorang ribuan do. Hidup bahagia, hidup bersuka cita. Tidak ada orang yang walaupun dia tidak percaya kepada Yesus, bahkan yang tidak percaya pun hidupnya ingin dia selalu bahagia. Kita ini menginginkan hidup kita ini sejahtera. Sejahtera berarti kehidupan yang lebih baik, lebih berharga, lebih bahagia, lebih berharga, lebih bersuka cita, lebih nikmat, lebih nyaman, lebih tinggi, bahkan lebih beruntung, lebih berkuasa, berkualitas, lebih disukai dan lebih berkenan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita berbicara tentang kesejahteraan, dari pengertian
firman Tuhan dari atas, ternyata kesejahteraan tidak hanya melulu berbicara tentang materi. Kalau kita berbicara tentang kesejahteraan, dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa kesejahteraan ini tidak melulu berbicara tentang materi. Kesejahteraan juga berbicara tentang kualitas internal hidup yang lebih baik. Kualitas dengan sesama yang lebih baik, serta hidup lebih diperkenan kepada Allah. Inilah yang dikatakan hidup yang sejahtera. Bagaimana hidup kita ini amang dotaminang, yaitu bagaimana hidup kita ini lebih baik dari kualitas internal hidup kita ini. Hidup sendiri. Baru bagaimana hidup kita ini eksternal, yaitu antara dengan sesama yang lebih baik, serta hidup yang lebih diperkenan kepada Allah. Berarti ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama diri sendiri, yang kedua yaitu hubungan sesama manusia, dan yang ketiga adalah hubungan kita dengan Allah kita yang kita percayai. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pandangan yang lebih luas tersebut, Nehemia menginginkan kesejahteraan dirinya juga berlaku untuk bangsa Yehuda yang dipimpinnya. Sekarang dipertanyakan bagi kita dalam hal yang ketiga ini, bagaimana dengan hidup kita amang dotaminang? Apakah yang saat ini kita kejar dalam kehidupan kita? Apa yang kita kejar pada saat ini dalam kehidupan kita? Kesejahteraan duniakah yang bersifat semu dan tidak komplit, atau kesejahteraan sejati yang bersifat dari Allah? Inilah yang mau diajarkan kepada kita. Mana yang kita kejar? Kesejahteraan dunia yang bersifat tidak komplit, atau kesejahteraan yang berasal dari Allah yang sejati? Kesejahteraan sejati yang berasal dari Allah itu telah diberikan. Itulah kita terima dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Nunga tajalo hapengnya mang dotaminang. Kesejahteraan daripada Allah yang sejati itu kita terima, telah kita terima, yaitu melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Saat dimana kita mengaku percaya kepada Allah yang benar di dalam Kristus Yesus, disitulah kita telah diberikan yaitu kesejahteraan yang sejati dari Allah. Dan kesejahteraan sejati itu Bapak Ibu, ketika kita telah menerima kesejahteraan sejati itu, diingatkan kepada kita, bukanlah milik kita sendiri itu. Dang holan hita napunai amang dotaminang. Kesejahteraan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita itu bukan milik kita sendiri. Tapi ada yang mempunyai itu. Ada yang mempunyai, tetapi sudah seharusnya kita memintakan agar kesejahteraan sejati itu juga berlaku untuk setiap orang di dalam hidup kita. Ada juga milik orang lain rupanya di dalam milik kita amang dotaminang. Kesejahteraan yang diberikan oleh Tuhan dalam diri kita ini rupanya itu bukan milik kita. Milik kita secara total, tetapi itu milik orang lain juga. Supaya apa? Supaya orang lain itu juga mempunyai hidup yang sejahtera di tengah-tengah kehidupannya. Itu juga berlaku untuk setiap orang di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam segala segi kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu yang mau dikatakan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang terakhir yang mau dikatakan bagi kita Bapak Ibu di poin yang ketiga ini, jangan pernah merasa rugi atau jangan pernah merasa percuma ketika kita berbagi. Donggo songoni amangati winang pitor dadokodo didi kita rupi dongatta jala dongatai lupa kacang akan kulitnya pitar dokon rugi na ya upang mangrupi mana dang kita dari barnaina
Ya do mangrupion gabe sukses mana ledang di tahu. Karena itu Bapak Ibu mau dikatakan jangan pernah merasa kita rugi. Percuma ketika kita berbagi kepada orang lain. Walaupun yang kita berikan itu dia tidak ingat. Tapi jangan pernah kita merasa rugi. Jangan kita merasa percuma dong. Percuma dong rupi ibana. Rugi yau mang rupi ibana. Jangan pernah kita, jangan pernah memohon kesejahteraan kepada orang lain. Karena ingatlah Bapak Ibu bahwa kita telah menerimanya itu. Unang tajalo kesejahteraan dunia dari dunia ini. Tapi kita telah menerima kesejahteraan dari Allah. Dikatakan dan teruslah kita memohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kita membutuhkannya. Karena itu amang dota minang, inilah yang mau dikatakan bagi kita. Janganlah kita merasa rugi atau percuma ketika kita mau berbagi kepada orang lain. Ketika kita mau menjadi saluran berkat kepada orang lain. Tapi itu menjadi marilah kita memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan lagi kesejahteraan terus dari kepada kita, supaya kesejahteraan yang kita terima ini menjadi kesejahteraan orang lain juga di tengah-tengah kehidupan kita. Di pargugoi mehita amang dota minang. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur yang kami ucapkan ya Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana seorang hamba Tuhan yaitu Nehemia yang lalui berkat yang kau terima ya Tuhan menjadi jalanmu untuk menunjukkan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan di tengah-tengah kehidupan yang dia pimpin di tengah-tengah kehidupannya. Demikian juga kami ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kau ingatkan bagi kami ya Tuhan bahwa kami telah menerima karunia-karunia berkat-berkat yang telah berkelimpahan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kau ingatkan kami supaya melalui karunia-karunia, berkat-berkat dan kelebihan-kelebihan yang kami terima itu bukan hanya milik kami ya Tuhan, tetapi itu sebagai jalan-Mu untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami, supaya setiap orang juga menerima kesejahteraan daripada Tuhan. Karena itu mampukan kami ya Tuhan untuk memahami firman-Mu, terlebih dalam hal mewujudkan kewajiban kami sebagai orang yang telah menerima keselamatan dan kesejahteraan daripada-Mu, supaya kami tidak hanya menuntut hak, tetapi kami ingin mewujudkan kewajiban kami di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, di mana kami telah menerima hak kami sebagai orang yang telah Kau tebus dan kami sebagai orang yang telah menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu agar kami bisa melaksanakan itu di tengah-tengah, karena kami yakin ya Tuhan, karena begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan, terlebih ya Tuhan ketika kami diperhadapkan di dalam pergumulan di dalam perekonomian. Sering kami ketika diperhadapkan di dalam perekonomian, sering kami hanya menuntut hak, tapi kami tidak mewujudkan kewajiban kami. Karena itu mampukan kami dengan kemampuan Roh Kudus yang selalu memberikan roh kebijaksanaan dan penghiburan ya Tuhan. Disitulah kami akan dimampukan bagaimanapun kehidupan kami, suka pun mau duka, kami juga akan menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, kami serahkan seluruh kehidupan daripada jemaat-Mu, mulai dari wilayah 1 sampai wilayah 17. Kami serahkan hidup amang kami akan jemaat-Mu, supaya Tuhan yang selalu memelihara, supaya Tuhan yang selalu memberkati, supaya Tuhan juga yang selalu melindungi di dalam setiap keluarga, lepas keluarga, setiap pekerjaannya, hubungan mereka di dalam sesama mereka, bahkan di hubungan mereka di dalam tengah-tengah masyarakat mereka.
kami yakin dan percaya, biarlah dimanapun berada jemaat-Mu, wilayah 1 sampai wilayah 17 itu menjadi saluran berkat di tengah-tengah mereka bertempat bertinggal diam di tengah-tengah rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini bergumul, baik itu pergumulan dalam hal perekonomian dan pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan daripada jemaat-Mu, karena Tuhan selalu memperhatikan, karena Tuhan selalu peduli, karena Tuhan selalu mengerti akan apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Karena itu mampukan Dia ya Tuhan, beri ketabahan, supaya di dalam ketabahan itu ya Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan di tengah-tengah kehidupan-Mu. Terlebih di dalam jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin pada saat ini menghadapi sakit penyakit, kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan tubuh jasmaninya dan tubuh rohaninya, supaya Tuhan menguatkan para jemaat-Mu ketika menghadapi sakit penyakit. Karena dengan ketabahan itu ya Tuhan, disitulah dia menjadi pengharapan dan akan menerima mujizat yang daripada-Mu, yaitu di dalam kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan pemujian kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 497 ayat 1, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, yaitu bantuan gempa bumi yang terjadi di Tapanuli. Kita bernyanyi. Teristimewa ku
bergerak dan ia berseru, hai marilah kepadaku engkau yang letih dan lesu, dicukupkannya hidupku, tenanglah hatiku, dan aku ingat selalu. Kita bangkit berdiri. Damai ku berikan padamu, tentramlah hatiku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
So